'cause I can't see you anywhere. 'Cause I don't wanna know what I should go and walk, don't wanna let you down. You just wanna know how far I will go, 'cause you know I will stay around. So let me know where to go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Johan Bakso. Kali ini Johan Bakso akan share kepada kalian gimana caranya bikin bakso untuk kapasitas 100 porsi untuk yang mangkok penuh, ataupun bisa dijadikan 150 porsi untuk porsi biasa. Bahan-bahannya apa saja yang perlu kita siapkan? Di sini Johan menggunakan resep campuran ya, jadi daging ayam dicampur dengan daging sapi. Johan menggunakan 2 kilo daging sapi dan 3 kilo daging ayam bagian dada yang sudah difilet, geng. Kenapa harus bagian dada? Karena bagian dada ini bisa jadi lebih banyak untuk dibuat bakso ya. Kalau bagian lain karena terlalu banyak tulang dan urat-uratnya, jadi kalau dibikin bakso jadinya kurang banyak. Oke, kita lanjut ke bumbunya apa saja yang perlu disiapkan, yaitu 200 gram bawang putih, 12 saset bumbu kaldu, bisa merek apa saja tergantung selera teman-teman ya. Kita tambahkan garam 3 bata kecil, 3 sendok merica bubuk, 3 sendok saja, jangan banyak-banyak, nanti anak kecil tidak bisa makan kalau terlalu pedas. 4 sendok micin merek apa saja tergantung selera ya. Setengah kilo tepung aren dan setengah kilo tepung tapioka ya. Bumbu-bumbunya yang Johan gunakan ini, geng, perlu di screenshot buat teman-teman yang pengen mengaplikasikan untuk bumbu bakso ini. Tambahkan sedikit pengenyal. Kalau sudah siap, kita lanjut ke wajan pengadukan, geng. Di dalam wajan pengadukan ini yang mempunyai peran penting adalah si pengaduk atau tukang gilingnya, geng. Jadi gimana caranya bakso kita jadinya lebih bagus? Buat teman-teman yang penasaran, tetap stay tune ya. Johan akan bagikan ke kalian tipsnya. Dalam mengaduk disertakan juga es batu. Untuk apa? Untuk menetralisir suhu yang ada di wajan pengadukan. Tahu sendiri ya, kalau besi itu diputar dengan kencang dengan RPM yang tinggi. Ini entah 15.000 RPM atau 20.000 RPM. Yang jelas ini sangat kencang sekali. Dan kalau besi itu ketemu besi mutar terus dengan kencang, tentu suhunya akan panas. Jadi kita perlukan es batu. Di sini Johan menggunakan es batu 2 kg untuk kapasitas 5 kilo daging dan 1 kilo tepung ya. Kalau sudah dirasa siap untuk dimasukkan tepungnya, kita masukkan tepung tapioka setengah kilogram dan tepung aren setengah kilogram. Kenapa harus menggunakan tepung aren? Untuk menambah warna ya. Tepung aren ini karena dia agak hitam, tapi pilihlah tepung aren yang berkualitas agar baunya tidak apek dalam bakso. Kalau dirasa adonannya masih pucat, kita tambahkan kecap
secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak baksonya terlalu hitam juga kurang menarik, geng. Ya, perlu diketahui ya, kalau tukang giling itu kadang-kadang males untuk membuka wajannya untuk membersihkan daging-daging yang masih menempel di atap wajan itu. Biasanya seperti itu, dia malas. Tapi kalau tidak diingatkan, dia tidak mau buka dan kita tidak mau mengingatkan, ya udah, bakso hasilnya kurang maksimal karena kurang tercampur dengan rata. Apabila sudah siap untuk diangkat, kita angkat dan kita bawa pulang nanti ya, geng. Johan akan bagikan gimana caranya membulatkan bakso ini untuk pemula ya. Yang buat kalian yang belum pernah membulatkan bakso sama sekali, Johan akan bagikan tips buat kalian gimana cara membulatkan bakso dengan mudah. Tentu buat kalian yang belum sama sekali membulatkan bakso atau berkecimpung di dunia perbaksoan, ataupun belum pernah sama sekali membulatkan bakso, cara yang Johan bagikan akan sangat membantu teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran, tetap stay tune di Johan Bakso. Oke, lanjut ke sesi pembulatan bakso untuk pemula banget ya, yang belum pernah membulatkan bakso. Alat yang perlu kita siapkan yaitu 2 sendok seperti ini. Johan menggunakan 1 sendok makan dan 1 sendok teh, karena ini mau buat yang kecil ya. Ya seperti ini caranya. Kalian bisa ambil adonannya, bisa dibulatkan menggunakan 2 sendok ini. Cara ini sangat efektif buat kalian yang belum pernah sama sekali membulatkan bakso. Karena kalian pemula banget, karena kalian sangat pemula, jadi butuh kesabaran untuk membulatkan bakso seperti ini. Apabila masih dirasa terlalu besar, kalian bisa mengecilkan lagi dan bulatkan lagi, geng. Apabila sudah dirasa bulat, masukkan ke air hangat. Air hangat saja, jangan mendidih ya. Kadang-kadang teman-teman itu kesalahannya di situ. Airnya mendidih, dipanasin pakai api besar terus. Padahal membulatkan baksonya belum lancar dan masih lama, dan dipaksa dengan air mendidih, itu sangat tidak baik untuk bakso. Tentu bakso akan mudah rusak dan kadang-kadang meledak ataupun gimana ya, kadang-kadang meledak dan tidak bisa bulat, matangnya tidak merata karena sebagian awal sudah matang dan bagian akhir belum matang dengan sempurna, geng. Tentu hal sepele seperti ini perlu diperhatikan untuk pemula. Jadi buat kalian yang pemula jangan di skip-skip, karena Johan akan bagikan ilmu ke kalian, pengalaman Johan, supaya kalian bisa membuat bakso dari yang biasa saja menjadi luar biasa, geng. Buat teman-teman yang sudah biasa membulatkan bakso, tentu cara ini hanya akan memperlama kerja kalian, mempersulit hidup kalian, dan membuat kerja kalian tidak efektif. Jadi buat teman-teman yang sudah biasa membulatkan bakso, bulatin dengan tangan saja, karena cara ini akan membuat lama saja ya. Oke, buat teman-teman yang sudah biasa membulatin bakso, jangan lupa cuci tangannya kalau tidak menggunakan sarung tangan, supaya bakso tetap higienis. Kalau ada sarung tangan, bisa menggunakan sarung tangan. Sarung tangan ini bisa dibeli di apotek terdekat, harganya 4.000 satu pasang. Lalu kita bulatkan seperti ini.
Dalam pembulatan ini gunakan air hangat supaya bakso matangnya merata. Nanti kalau sudah selesai dalam pembulatan baru kita besarkan apinya supaya bakso cepat matang. Oke, kita lanjut saja ke sesi berikutnya supaya tidak terlalu lama dalam pembulatan bakso ini. Jangan skip. Oke geng, ini baksonya sudah matang dan siap untuk kita sajikan. Matangnya seperti ini ya, ini kelihatan banget ya hasilnya dari 2 kilo daging sapi tadi dan 3 kilo daging ayam bagian dada yang sudah difilet dan 1 kilo tepung, bukan 1 kilo, setengah kilo tepung tapioka dan setengah kilo tepung aren. Bumbunya apa saja ya di awal tadi Johan sudah jelaskan ke teman-teman. Teman-teman bisa aplikasikan resep ini di rumah. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya bagus ya. Baksonya sangat kenyal. Johan letakkan ini. Johan letakkan sudah kelihatan ya bakso kenyal atau tidak itu. Kalau dia kenyal tentu bisa mantul-mantul, tapi kalau tidak kenyal ya diletakkan dia langsung berhenti di tempat, tidak mental-mental seperti ini geng. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Buat teman-teman yang belum subscribe, Johan ingatkan untuk subscribe. Jika dirasa video Johan bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk sebarluaskan, bagikan ke grup-grup kalian, bagikan ke teman-teman kalian. Semoga video Johan ini bisa bermanfaat untuk mereka semua. Oke, cukup sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you, goodbye.